Setelah hening sejenak, Kedo tiba-tiba berkata kepada Feng Tianxing. Jika kamu memiliki cara untuk mengungkitnya, aku akan segera memberitahu ayahku tentang tuntutan minatmu dan memperjuangkanmu. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Faktanya, bukan karena dia tidak ingin membicarakannya, tetapi dia benar-benar tidak banyak bicara. Feng Tianxing tahu trik bertarung, dan iblis seperti Kedan juga harus mengetahuinya. Bagaimanapun, itu adalah keluarga iblis. Bagaimana mungkin mendapatkan pijakan untuk waktu yang lama tanpa modal? Adapun metode lain yang dapat meningkatkan kekuatan tempur iblis, disiplin keluarga ke saat ini tidak berguna sama sekali. Mampu memelintir mereka menjadi seutas tali dan bergegas untuk membunuh musuh sudah menjadi batasnya, dan tidak boleh ada lagi. Berdasarkan disiplin setan-setan ini, hampir tidak mungkin Feng Tianxing memiliki tata letak skala besar, dan sisanya adalah membuat masalah untuk kekosongan. Selain itu, Feng Tianxing tidak bisa memikirkan cara lain. Semuanya hanya dapat diambil satu langkah pada satu waktu. Dia memiliki dua kartu truf penting di tangannya. Salah satunya adalah kekuatan Feng Tianxing, yang telah mencapai persyaratan minimum untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini, dan inilah yang dapat dia lakukan. Dan kartu lubang lainnya adalah setan di wilayah di bawah yurisdiksinya. Setelah pelatihan Feng Tianxing, dia dapat mengumpulkan tim iblis yang dipimpin oleh puncak kondisi tubuh yang rusak, dan komandan dapat mencapai tahap awal dari kondisi transformasi kepompong. Tingkat kekuatan ini secara alami tidak cukup di depan keluarga Mozu, tetapi mereka disiplin dan mampu mematuhi perintah, dan efektivitas tempur mereka yang sebenarnya tidak akan jauh lebih buruk daripada kekuatan keluarga. Tetapi bahkan jika kedua poin ini dijumlahkan, itu tidak cukup menjadi kunci untuk menentukan hasilnya. Semuanya tergantung pada bagaimana pertempuran ini berkembang. Mencicit, dengan suara menusuk gigi, pintu kehampaan terbuka perlahan, dan Feng Tianxing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa Fight sangat suka bermain dengan pikiran kecil ini? Ada banyak hal yang dapat memengaruhi moral di medan perang, dan moral begitu misterius sehingga mungkin memainkan peran kunci. Gigi-gigit mencicit, hanya ingin kendalikan moral iblis. Sayangnya, mereka membuat perhitungan yang salah kali ini. Di belakang iblis adalah tanah air mereka. Tidak peduli seberapa rendah semangat mereka, mereka masih memiliki keberanian untuk bertarung. Fight membuat kesalahan dalam angan-angannya, yang membuat Feng Tianxing sedikit menebak. Mungkin, pemahaman Sukong tentang ras iblis tidak terlalu dalam, bahkan tidak sebagus pemahaman Feng Tianxing tentang ras iblis. Dan sedikit informasi ini mungkin menjadi kunci untuk menang atau kalah. Ledakan. Saat gerbang dibuka sepenuhnya, pemandangan di balik gerbang kosong juga muncul di depan semua iblis. Itu terhubung langsung ke gerbang ruang. Di belakang gerbang adalah tempat di mana kehampaan bercokol. Kesadaran Feng Tianxing menjelajahinya, dan bahkan, melihat, gerbang kosong yang tak terhitung jumlahnya. Feng Tianxing menghela nafas. Fight benar-benar rela mengeluarkan uang. Pada saat Feng Tianxing merasa emosional, dia sangat merasakan niat membunuh yang menakutkan, yang merupakan perasaan menindas dari perbedaan absolut di dunia. Feng Tianxing segera menarik bagian kesadarannya ini. Tapi masih terlambat. Dengan geraman pelan, Feng Tianxing tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Mengangkat tangannya untuk menyeka sudut mulutnya, mata Feng Tianxing menunjukkan lebih banyak ketakutan. Lawannya sangat kuat, dan tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan kekuatannya di tahap awal kondisi kelahiran kembali. Bahkan jika itu adalah keadaan terhormat, keadaan awal tidak dapat bersaing dengannya. Setidaknya seseorang harus mencapai alam pembantaian abadi agar memenuhi syarat untuk bersaing dengan kekosongan ini. Ceroboh, Feng Tianxing merasa lebih bermartabat. Kehampaan itu sebenarnya dijaga oleh orang kuat di level ini, dan kesadarannya untuk memasuki gerbang kehampaan benar-benar hancur. Untungnya, Feng Tianxing menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, dan pada waktunya memutuskan hubungan antara bagian kesadarannya dan dirinya sendiri, jadi dia cukup beruntung untuk menghindari ditelan oleh kehampaan. Dia kehilangan angin dalam konfrontasi pertama. Feng Tianxing tidak berkecil hati, dia menahan semua kesadarannya dengan patuh, lalu menghela nafas, dan memandangi setan-setan di sekitarnya. Besarnya pertempuran ini mungkin lebih besar dari yang diperkirakan oleh semua iblis yang hadir. Fight ingin menghapus semuanya sekaligus, daripada bertarung lagi dan lagi. Setelah ragu sejenak, Feng Tianxing masih belum mengirimkan informasi ini ke Kedan dan yang lainnya. Karena sekarang tidak peduli apakah Feng Tianxing mengingatkan mereka atau tidak, Kedan tidak mungkin melakukan penyesuaian, yang hanya akan menambah tekanan. Saat gerbang kosong terbuka, Kedan tidak bisa menahannya, dan langsung meraung marah. Saudaraku, berikan sedikit warna pada fight hari ini. Aku tidak percaya lagi. Kami para iblis yang agung akan menyusut kembali di depan kehampaan. Ayo pergi. Mengikuti raungan Kedan, setan-setan di belakangnya berkerumun, seolah ingin menghancurkan kehampaan sepenuhnya. Adegan ini juga terjadi di keluarga iblis lain, tetapi skalanya sedikit berbeda. Memukul musuh di tengah jalan,
ini adalah strategi militer yang sangat sederhana. Kedan memimpin orang-orang untuk menyerang, dan langsung merebut kepemilikan gerbang Void, yang sekarang berada di bawah yurisdiksi setan. Hanya saja gerbang itu juga membatasi langkah kaki para iblis. Setelah iblis mencapai gerbang kehampaan, nalar mencegah mereka untuk masuk, atau dengan kata lain, lawan yang terlalu kuat menghentikan kegilaan iblis. Setelah melihat penataan di balik Void Gate, semangat juang Kedan seketika tergantikan oleh rasionalitas. Kegelapan menyelimuti, dan kehampaan seperti gelombang siap untuk pergi. Jika dia bergegas masuk, tanpa perlindungan gerbang kehampaan, dia akan tercabik-cabik oleh kehampaan ini. Menelan dengan susah payah, Kedan mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada iblis di belakangnya untuk tidak menyerang lagi. Tapi saat dia mengangkat tangannya, tiba-tiba, ancaman yang tidak bisa dijelaskan muncul di benaknya. Saat itu, Kedan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lengan melingkari dada, mulai dari lengan, potongan tulang gelap muncul. Seolah melepaskan diri dari belenggu tubuhnya, ukuran Kedan seketika menjadi beberapa kali lipat lebih besar. Saat raungan terdengar, kepalan besar lainnya menghantam pipi Kedan secara langsung. Setan konyol berani berteriak di depanku. Kami tahu bahwa kematianmu sudah dekat. Ledakan. Bayangan hitam itu terbang terbalik, merobohkan bangunan ke yang tak terhitung jumlahnya, dan di tengah reruntuhan, Kedan tiba-tiba melayang ke udara. Lengannya hampir patah. Dalam waktu sesingkat itu, Void yang bertugas memusnahkan keluarga sudah melangkah keluar dari gerbang Void. Hanya dengan satu pandangan, Feng Tianxing dapat memastikan bahwa ini adalah kekosongan yang harus dihadapi Kedan. Keluarga dikenal karena kekuatan fisik mereka, dan pertarungan jarak dekat hampir menjadi standar. Belum lagi paku yang tidak diketahui di seluruh kehampaan, tubuh besar yang bulat seperti bola saja bisa memberi orang rasa penindasan yang luar biasa. Ini jelas merupakan hal yang rumit bagi keluarga Void masih menerapkan gaya bertarung melawan iblis seperti biasanya. Saat Kedan melompat lagi, Kecan melangkah maju dan hampir seketika ditekan oleh Void dengan tubuhnya yang besar, menjatuhkannya ke tanah dengan tinjunya. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika pertarungan ini berlanjut, keluarga pasti akan kalah.